Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Cipaka Rizkita, saya dari kelompok 10 bersama dua rekan teman saya, Kecaya Ramadhani, Faiz Arkananta. Hari ini kita akan bahas budaya apa aja sih yang bisa kita implementasikan dari negara Korea Selatan. Yuk kita simak. Yang pertama ada privacy. Mengapa kita harus menjaga privasi? Di negara Korea Selatan itu, privasi menjadi nomor satu yang harus dijaga. Contohnya adalah kontak mata yang berkepanjangan. Bagi orang Korea Selatan itu, kontak mata yang berkepanjangan dapat menimbulkan hal yang dapat mengganggu atau dianggap tidak sopan. Dan itu bagus banget, bisa kita contoh di negara kita sendiri untuk menjaga privasi kita dan privasi orang lain juga. Yang kedua, ada etika bertamu. Etika bertamu ini hampir mirip sama hal yang kita lakukan di Indonesia kalau kita mau bertamu ke rumah orang dengan melepas alas kaki dan menyusunnya dengan rapih. Kemudian untuk orang yang mendapatkan undangan itu menjadi tamu terhormat di acara tersebut. Makanya kita harus menghargai nih buat teman-teman yang dapat undangan. Nah, kemudian hal ini juga bagus kita contoh untuk negara kita sendiri. Karena apa? Selain melatih disiplin kita, ini juga bagus buat kalian yang masih ke rumah teman atau ke rumah saudara tapi sendalnya nggak dirapihin. Hayo yang masih kayak gitu siapa? Jadi kayak gitu ya. Yang ketiga, ada dilarang makan dan minum sambil berjalan. Kalian pasti udah sering nih dengar orang tua kalian bilang, jangan makan minum sambil jalan, minumnya duduk ya. Sering dengar kayak gitu kan? Sama halnya di Korea Selatan. Di Korea Selatan itu melarang untuk orang makan dan minum sambil berjalan. Karena dianggap tidak sopan dan tidak menjaga adab, hal ini juga akan berpengaruh dengan kesehatan mereka sendiri. Nah, ini bagus banget buat kita contoh di kehidupan sehari-hari, terutama di negara kita. Karena masih banyak banget nih orang-orang yang kurang kesadaran untuk tidak makan dan minum sambil berjalan. Melanjutkan dari yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya, di sini saya akan membahas 3 budaya yang ada di Korea Selatan. Yang pertama adalah gaya komunikasi, yang kedua adalah konsep kibun, dan yang ketiga adalah etika berdiri di Korea Selatan. Memasuki topik pembahasan yang pertama, di sini saya akan membahas tentang gaya komunikasi. Gaya komunikasi di sini yang akan saya bahas adalah tentang penolakan. Di Korea Selatan sendiri, mereka tidak suka mengatakan tidak, karena mengatakan tidak dianggap sebagai etiket yang buruk. Maka dari itu, orang Korea Selatan harus belajar menolak dengan cara yang sopan, seperti dengan membungkukkan diri dan mengatakannya dengan nada yang halus. Masuk ke pembahasan yang kedua adalah konsep kibun. Apa sih konsep kibun? Arti dari konsep kibun sendiri adalah perasaan, wajah, pikiran, dan isi hati. Dengan demikian, konsep kibun berarti adalah membaca suasana. Kenapa kita harus mempelajari konsep kibun di Indonesia? Karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, konsep kibun adalah bagaimana cara seseorang membaca suasana, guna untuk menjaga hubungan, menjaga silaturahmi, menjaga perasaan hati. Maka dari itu ada istilah berbohong demi kebaikan. Masuk ke pembahasan topik yang terakhir, yaitu adalah etika berdiri di Korea Selatan. Mengapa sih kita harus belajar tentang etika berdiri? Di Korea Selatan sendiri, berdiri terlalu dekat dengan orang yang baru dikenal atau bahkan tidak kita kenal adalah hal yang tidak sopan. Mengapa demikian? Karena kita bisa saja mengganggu rasa kenyamanan dari orang tersebut. Yang kedua adalah kita tidak tahu badan kita atau badan lawan orang itu membawa penyakit atau tidak. melanjutkan dari yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai K-pop dan juga K-drama yang menjadi salah satu keunggulan yang dimunculkan dari kebudayaan yang ada di negara Korea Selatan. Nah, pada kategori K-pop kita sudah mengetahui bahwa negara Korea sangat amat serius dalam melakukan pembentukan terhadap budaya K-pop, di mana kita dapat melihat bahwa di setiap negara itu memiliki yang namanya fanbase terhadap grup-grup dari K-pop itu sendiri, dan bahkan pencapaian tertinggi mereka adalah mereka sudah memiliki penghargaan di kategori The Biggest Girl Group yang saat ini dipegang oleh Blackpink, mengalahkan The Fifth Harmony yang sudah memegang jabatan itu dalam waktu yang cukup lama. Nah, kemudian dari segi K-drama, ini kita bisa melihat bahwa cukup banyak drama-drama dari Korea yang menarik perhatian masyarakat dunia, termasuk kita juga pastinya masyarakat Indonesia. Mungkin yang sempat sering booming itu adalah
Descendant of the Sun, kemudian juga ada Crash Landing on You, Goblin, dan masih banyak lagi. Intinya adalah dari segi industri, Korea Selatan memanfaatkan banyak hal, dan dua hal ini yaitu K-pop dan juga K-drama menjadi keunggulan yang sangat amat terlihat dari negara Korea Selatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Mengapa kita penting untuk mempelajari lintas budaya? Karena selain penting untuk dipelajari, lintas budaya juga membantu kita untuk mengetahui bagaimana cara kita untuk menghormati budaya orang lain. Tidak hanya itu, banyak budaya luar yang memiliki ragam keunikan. Nah, dari lintas budaya ini kita juga bisa mengetahui keunikan apa aja sih yang ada di luar sana, dan kita juga bisa mencontoh nih hal-hal baik dari luar seperti kedisiplinannya, pendidikannya, kesopanannya, dan masih banyak lagi. Oke, segitu aja video tentang lintas budaya dari negara Korea Selatan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.